I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Baik, selanjutnya di sini ada
Markdown documentation, yang dimana Markdown documentation ini digunakan untuk membuat dokumentasi proyek perangkat lunak. Nah, si Markdown ini juga merupakan format penulisan teks sederhana yang biasa digunain buat bikin file seperti readme MD karena test report MD. Nah, bisa dilihat ya di contoh ini. Bisa dilihat ada di bagian atas itu terlihat ada file test report MD yang dimana berisi laporan hasil pengujian sistem login. Juga terdapat judul test report, kemudian ada subjudul itu fungsional requirements dan login. Nah, ini tuh nunjukin bahwa dokumen tersebut ngebahas pengujian kebutuhan fungsional pada fitur login itu sendiri. Boleh. Nah, selanjutnya ini ada tabel ya. Di sini tabel pengujian yang dimana disusun menggunakan sintaks Markdown dengan tanda garis vertikal sama strip. Tabel ini berisi beberapa kolom, ada nomor pengujian, deskripsi kebutuhan, tindakan user, respon sistem, dan situs hasil pengujian. Dengan format ini, si hasil testing itu jadi lebih rapi sama mudah dibaca. Selanjutnya bisa dilihat isi tabelnya, menjelaskan beberapa skenario pengujian. Bisa dilihat di skenario yang pertama itu ketika pengguna memasukkan username dan password yang benar, maka sistem berhasil mengarahkan ke dashboard dengan status akses yaitu sukses. Nah, di skenario kedua, jika si passwordnya salah, maka sistem juga menolak akses dan menampilkan pesan error. Ini tuh menandakan validasi loginnya berjalan dengan baik. Selanjutnya, skenario berikutnya tuh adalah saat seluruh form login dikosongkan, sistem itu menampilkan peringatan bahwa file wajib diisi. Lalu dilakukan juga pengujian keamanan dengan mencoba si SQL injection, dan sistem berhasil nolak input berbahaya. Jadi keamanannya tuh dinyatakan aman. Selain pengujian berhasil, dokumen ini juga mencatat beberapa kesalahan sistem. Contohnya kayak username benar tapi loginnya tetap ditolak. Tombol login tidak merespon sistem mengizinkan login meskipun datanya kosong, serta password ditampilkan terbuka tanpa enkripsi. Nah, masalah-masalah ini tuh dicatat agar si developer dapat segera melakukan perbaikan gitu. Nah, mungkin dari semua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Markdown itu sangat membantu dalam proses dokumentasi software quality assurance, karena hasil pengujiannya tuh dapat ditulis secara sistematis, jelas, dan menjadi bukti tertulis bahwa pengujian itu telah dilakukan dengan baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan melalui platform GitHub issue. Bisa dilihat pada bagian atas kita telah membuka kesalahan UI pada form login dengan memberikan label merah bertanda bug. Ini menandakan bahwa
temuan ini bersifat teknis dan memerlukan perbaikan kode sesegera mungkin. Oke, lanjut. Di sini ada 3 laporan kendala utama yang sangat krusial. Yang pertama, kegagalan sistem dalam mengautentikasi pengguna secara benar. Yang kedua, tombol login yang tidak memberikan respon beku saat diklik. Yang ketiga, masalah keamanan serius yang tidak adanya masking pada kolom password sehingga karakter terlihat jelas. Nah, di sini untuk mempermudah dalam melakukan debugging, kita telah melampirkan tabel fungsional recruitment yang merinci pada 8 skenario pengujian. Di skenario 1 sampai 4 itu statusnya berhasil dengan login normal, validasi data salah, form kosong, dan pertahanan terhadap SQL injection sudah berjalan sesuai ekspektasi. Untuk di skenario kelima dan keenam, statusnya error. Di sini kita menemukan masalah sistem menolak login meski username benar, dan tombol tidak merespon. Untuk di skenario 7 dan 8 itu statusnya kritis dikarenakan yang menjadi concern utama sistem mengizinkan login tanpa input data. Di sini termasuk critical error dan menampilkan password secara terbuka. Di sini adalah celah keamanan tinggi yang tidak bisa ditoleransi. Sebagai tindak lanjut, perbaikan harus segera dilakukan di branch demo. Di sini kami akan melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh pada saat proses pull request nanti. Jadi kesimpulannya itu, modul login saat ini belum siap naik ke tahap produksi karena adanya masalah keamanan dan fungsionalitas. Di sini kami segera mungkin menangani isu hashtag 2 ini agar kualitas aplikasi tetap terjaga. Mungkin penjelasan saya sekian dan akan dilanjut oleh teman saya.